Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wazirul Mubarak dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 30220101020. Saya akan menjawab dari 5 soal yang diberikan oleh Pak Syam. Demikian untuk soal yang pertama, pendidikan anti korupsi memegang peranan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Namun banyak kalangan menilai bahwa pendidikan anti korupsi masih belum bisa menjawab harapan dari masyarakat untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Berikan pendapat saudara dengan menawarkan strategi pendidikan anti korupsi yang menurut Anda efektif. Jawaban saya adalah sebenarnya pendidikan anti korupsi di Indonesia sudah sangat baik karena sudah ditanamkan sejak dini atau sejak pendidikan dasar, bahkan hingga memasuki perguruan tinggi pun sudah sangat dilatih dengan bagus. Namun yang jadi permasalahan tingginya kasus korupsi di Indonesia adalah kurangnya kesadaran para petinggi-petinggi yang ditugaskan atau seperti wakil rakyat, kurangnya dari wakil rakyat kesadaran tentang tugas tanggung jawabnya yang diemban. Tetapi jadi yang bermasalah bukan pendidikannya, tetapi kesadaran dari wakil-wakil rakyat kita. Seterusnya, soal yang berikutnya yaitu jelaskan makna pluralisme dan multikulturalisme kehidupan. Selanjutnya, kehidupan pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia rentan terjadi gesekan antar kelompok dan golongan. Bagaimana Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi solusi dan penyelesaian masalah tersebut? Nah, jawabannya adalah negara Indonesia memiliki berbagai macam suku dan budaya di dalamnya. Belum lagi terdapat banyak agama dan aliran kepercayaan yang dianut, sehingga di tengah masyarakat yang multikultur ini rentan sekali terjadi gesekan yang dapat mengakibatkan perpecahan. Konsep Pancasila dan konsep Bhinneka Tunggal Ika merupakan solusi yang sangat tepat di tengah masyarakat multikultural ini. Konsep ini menekankan nilai saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, mementingkan kepentingan bersama daripada individu yang saling toleransi dan saling mengasihi tanpa melihat perbedaan yang sah. Dan selanjutnya saya akan menjawab soal konsep ketahanan nasional, contoh upaya pemerintah bersama masyarakat dalam menangani COVID-19. Seperti yang kita tahu, kasus COVID di Indonesia sampai saat ini masih tergolong tinggi, bahkan masuk jajaran tertinggi di dunia. Untuk mengatasinya perlu adanya upaya bersama dari segenap bangsa, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintahan, namun juga tanggung jawab kita sendiri atau masyarakat umum sebagaimana seluruh warga negara Indonesia termasuk. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari diri sendiri, seperti dengan meningkatkan protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan dan kaki setelah bepergian, dan menjaga jarak dan lain sebagainya yang seperti dipercontohkan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan seperti PPKM, PSBB untuk mencegah meningkatnya kasus corona di Indonesia. Maka hendaknya kebijakan ini dipatuhi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dengan begini jumlah kasus penyebaran dapat turun dan Indonesia semakin pulih dari ekonomi dan segala halnya. Untuk soal mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, dan jelaskan dampak perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat.
dan jelaskan peranan mahasiswa dalam mencontoh dan mendukung gerakan anti korupsi beserta contohnya. Jawaban saya, alasan korupsi disebut kejahatan luar biasa adalah salah satunya karena dampak korupsi yang merugikan tidak hanya sebagian kecil pihak, bahkan bisa sampai skala sebuah negara. Dampak yang dirasakan masyarakat bisa banyak hal, contohnya pembangunan infrastruktur yang seperti biasanya yang anggarannya bakalan dikurangi, namun tidak nyata hasilnya. Bayar pajak tidak merasakan feedbacknya karena uang dikorupsi, dan masih banyak hal lagi tentang korupsi. Peran mahasiswa dalam mendukung gerakan anti korupsi adalah dengan terlibat langsung mencegah, yaitu mengawasi dan melapor tindak korupsi ke pihak yang berwenang, memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang anti korupsi. Namun di atas semuanya itu, yang utama adalah kesadaran para pelaku korupsi. Untuk soal masyarakat madani merupakan tunjangan demokrasi. Masyarakat madani merupakan tiang utama dalam kehidupan politik berdemokrasi, karena di dalam masyarakat ini terdapat karakteristik yang mendukung sistem demokrasi, yaitu sebagai sifat toleran terhadap perbedaan yang ada di tengah masyarakat, terjembatannya kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi volunteer mampu memberikan masukan terhadap keputusan pemerintah dan lain-lain. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.